Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, damai sejahtera, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Kami bangun pagi ini dengan kekuatan yang daripada-Mu. Dan kalau Tuhan masih izinkan kami hidup, itu tanda bahwa Tuhan punya rencana bagi kami yang belum selesai. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang hamba Tuhan bernama D.L. Moody pernah berkata, saya sangat percaya bahwa saat hati kita dikosongkan dari kesombongan, keegoisan, ambisi dan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan, maka Roh Kudus akan memenuhi setiap sudut hati kita. Tapi sebaliknya, kalau kita penuh dengan kesombongan, keangkuhan, ambisi, dan hal-hal duniawi, maka tidak ada tempat bagi roh Tuhan. Kita harus dikosongkan terlebih dahulu sebelum dapat dipenuhi. Tuhan memberikan kepada setiap kita Roh Kudus-Nya. Roh Kudus menjadi pemeterai akan janji keselamatan Tuhan bagi kita. Roh Kudus menolong kita untuk melangkah, saudara. Cuma masalahnya apakah kita mau melangkah bersama Roh Kudus? Kita perhatikan Yohanes 16 ayat 13 ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sungguh merupakan satu hal yang mengagumkan, yang hebat, yang fantastis, dahsyat, ketika Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan sendiri, yang tidak lain adalah pribadi Allah sendiri, tinggal di dalam kita, tinggal di dalam saudara dan saya. Apa tujuan dari keberadaan Roh Kudus di dalam kita? Dinyatakan dalam ayat ini, saudara, bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus itu akan menyampaikan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kebenaran ini menjadi sukacita buat kita, saudara. Kita semua pada hakikatnya ingin untuk ditunjukkan jalan. Kita ingin ditunjukkan kemana kita harus melangkah. Setiap hari, sadar atau tidak sadar, bagi saudara yang berkendara lewat mungkin motor atau mobil, kita memakai apa yang disebut dengan GPS, Global Positioning System, dengan aplikasi yang ada, Google Map, Waze, dan sebagainya. Itu semua menolong kita untuk melangkah, sehingga kita tahu arah kemana yang kita tuju. Tanpa petunjuk, kita akan tersesat dan kehilangan arah. Nah, Roh Kudus di dalam kita menolong kita untuk melangkah. Dan pertolongan yang Roh Kudus lakukan bagi kita adalah membawa kita melangkah di dalam seluruh kebenaran. Kalau kita saat ini hidup dalam penyerahan total, submission kepada Tuhan, kepada Roh Kudus-Nya, maka kita pasti akan dituntun di dalam kebenarannya. Tapi sebaliknya, kalau hati kita dipenuhi dengan keegoisan, keinginan untuk menuruti kehendak sendiri, kita dipenuhi dengan
ambisi-ambisi, kesombongan, maka itu sama saja dengan membuat Roh Kudus menjadi seakan-akan bisu, tidak berbicara kepada kita dan tidak menuntun kita. Oleh karena kita sudah punya agenda sendiri, kita sudah punya pemikiran sendiri, kita punya tujuan-tujuan sendiri yang berlawanan dengan tujuan sorgawi, kehendak Allah, kehendak Roh Kudus di dalam kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya mau untuk dipimpin melangkah dalam kebenaran, untuk memahami dengan bijaksana tentang hari-hari ke depan, maka ikutilah tuntunan Roh Kudus yang menolong kita untuk melangkah. Mari saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita semua peka dan tunduk meminta Roh Kudus untuk menolong kita dalam perjalanan dan langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajar kami, mengingatkan kami bahwa ketika hati kami dipenuhi dengan kesombongan, dipenuhi dengan ambisi pribadi, kami tidak akan dapat memenuhi panggilan dan kehendak-Mu Tuhan untuk melangkah di dalam kebenaran. Itu sebabnya saat ini kami mengerti dan kami sadar kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu dalam kami untuk menuntun kami dalam kebenaran, sehingga kami tidak tersesat dan menyimpang, tapi selalu ada dalam jalan-jalan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Dan pimpin kami juga Roh Kudus, agar hidup kami menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Lawatlah setiap kami ya Tuhan, yang sakit dan yang dalam pergumulan berat. Ampuni segala dosa kami, dan kuduskan setiap kami, jamah lawat setiap kami Tuhan, dengan urapan-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan, yang memberikan jalan keluar dan mujizat yang ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.